warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bos Teknik S. Oke teman-teman, di sini kita akan unboxing sebelum membeli kulkas. Alangkah baiknya kita ketahui cara-cara supaya elektronik itu bisa awet dan tahan lama ya teman-teman. Ya kuncinya itu harus tahan lama. Kalau tidak tahan lama buat apa dibelinya kan? Nah ini pertama-tama sebelum membeli kulkas kita cek voltase rumah dulu. Voltase di rumah berapa? Nah ini biasanya di kilometernya ada itu voltasenya berapa. Kalau 450 saya saranin untuk beli kulkas satu pintu aja ya teman-teman, seperti ini. Ini asumsi dayanya lebih rendah, asumsi sekitar berapa. Nah, sebelum membeli kulkas kita lihat ini diagram ini. Nih, voltase 220, powernya 50 watt dan tegangannya 5 ampere, ampernya 5. Oke. Nah ini kalau kita beli kulkas kita perlu beli alat ini dulu teman-teman. Nah seperti ini namanya tang ampere. Alat ini kecil tapi berguna untuk semuanya ya. Sebelum membeli elektronik kita harus mengetahui berapa voltase dan watt yang dikonsumsi alat elektronik tersebut. Nah ini contohnya ini ampernya 6. Nah, 56. Ini normal ya teman-teman. Ini asumsinya 50 watt, ampernya 0,5. Ini normal. Kalau di bawah ini pasti dia cepat rusak ya teman-teman. Contohnya kalau makan sehari 5 kali dikurangi jadi 3 kali kan dia tidak optimal seperti biasanya. Ini voltasenya 220. Nah, ini kita lihat. Ini sebelum membeli kulkas kita cek voltase di rumah itu berapa ya teman-teman. Kalau di rumah voltase sudah normal 200 lebih lah, 217, 220 sampai 230 itu normal ya teman-teman. Kalau di bawah 200 pastikan hubungi PLN di nomor 123, nanti akan dilayani sepenuh hati oleh Pak PLN. Itu langsung kita lapor, voltase turun, nanti akan ditangani, belum sampai 24 jam bisa ditangani teman-teman. Kalau sudah dicek voltase semua, sudah kita cek, kita bisa lihat. Nah ini normal ya teman-teman. Dan cara cek kulkas yang normal itu gimana, pemakaian lama atau sebentar, kita bisa cek ini. Bagian samping ini biasanya hangat. Kalau sudah tidak hangat berarti tidak bisa jadi es atau ini. Nah ini sekalian aku mau unboxing barang-barang di rumahku ya teman-teman. Ini ada freezer. Nah, ada freezer 4 rak. Ini freezer. Ada kulkas 2 pintu Wallitron. Nah ini di rumah Bos Teknik S. Ini seperti ini teman-teman. Nah ini saya saranin kalau mau beli kulkas 2 pintu itu hendaknya listriknya 900 watt ya teman-teman. Kalau di bawah 900 watt seperti 450 beli yang 1 pintu aja seperti ini. Nah ini kalau nanti beli yang 2 pintu takutnya mudah rusak karena asumsi dayanya kurang maksimal. Nah, kalau kulkas 1 pintu ini wattnya sekitar 50 sampai 70 watt. Kalau yang 2 pintu bisa 150 watt. Nah, kalau teman-teman punya kulkas 2 pintu tapi listriknya 450 dan terjadi mati atau listriknya mudah padam, kita bisa cek dulu ya teman-teman. Nah, ini butuh asumsi berapa. Ini di diagram, aduh maaf ya, kurang jelas. Nah, di sini ini butuh 50 watt. Ini 50 watt, 150 watt ini, maaf, 150 watt. Ini kalau seperti ini listriknya usahakan 900 watt sampai 2000 ya, bisa lah. Utama sebelum membeli alat elektronik itu adalah ya seperti itu, kita cek voltase rumah berapa. Kalau sudah normal seperti ini, di atas 200, artinya 213 atau lebih sampai 230, itu saya pastikan akan awet ya teman-teman. Tapi kalau di bawah 200 ampere atau di bawah 220 volt itu saya pastikan tidak awet untuk semua elektronik. Nah,
Kita kembali lagi seperti ini cara mengeceknya. Nah, ini kulkas 1 pintu. Nah, kita sunila ini. Voltase 220. Nah, powernya 50 watt, ampernya 0,5. Seperti ini ya. Kalau kita sudah lihat ini, berarti semua kulkas itu, semua elektronik bahkan itu harus asumsi 220 volt. Kalau di bawah 220 volt atau di bawah 200 itu saya pastikan akan rusak, teman-teman. Akan rusak dalam jangka lama. Kalau kulkas ori biasanya rusaknya itu jangka 1 tahun. Tapi kalau kulkas servisan 7 hari bisa rusak. Kalau voltasenya mudah turun. Nah, ya cara mengecek voltase terus dengan kita membeli ini. Ini alat seperti ini, teman-teman. Ini saya bukan bermaksud promosi ya. Ini memang dibutuhkan sekali untuk sebelum membeli alat elektronik ya. Kita beli tang ampere. Murah kok, teman-teman, mulai dari harga 100.000 sampai 2 juta insya Allah harganya. Nah, ini sekalian saya mau promosi ya, teman-teman. Nanti di rumah Bos Teknik ada kulkas ini 1 pintu Sanyo. Ini murah sekali, harga 700.000. Bisa dapat kulkas. Untuk yang mau usaha kecil-kecilan, frozen food atau yang bagaimana, kita bisa beli freezer ya, freezer rak. Ini harga 1.300, sudah bisa beli freezer. Untuk yang mau necin atau mau gaya-gaya, bisa beli 2 pintu. Nah, ini cukup 1.300 saja, murah banget kan. Nah, ini untuk bos-bos pasti murah dong, uang 1.200 kan uang apa itu. Nah, ini tapi saya saranin sebelum membeli kita cek voltase, tegangan listrik berapa untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman, gambarnya 1 pintu ini. Kalau Polytron ini saya masih jual dengan harga 1 jutaan ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini barangnya seperti ini. Ini garansi 1 bulan dan apa ya, gratis biaya pemasangan. Nah, sebelum kita membeli alat elektronik, usahakan instalasi di rumah kita itu bagus ya, teman-teman. Kalau kabelnya seperti ini tidak saya saranin ya. Kalau bisa kabelnya kabel engkel atau kabel telepon juga boleh. Karena kalau pakai kabel serabut nanti bisa terbakar, atau khususnya yang asumsi tinggi seperti kulkas atau elektronik yang membutuhkan daya yang besar itu bisa terbakar ya, teman-teman. Minimal seperti ini ya. Kabel telepon ini sudah cukup lah. Nah, yang diingat ini adalah ini. Sebelum membeli elektronik kita harus punya alat ini. Kalau tidak punya alat ini bisa minta cek kepada tetangga yang servis untuk suruh cek voltase agar alat yang kita beli bisa awet. Nah, masa baru beli 1 tahun sudah rusak, bos pun bisa bangkrut kalau 1 tahun bisa rusak. Tapi kalau sudah voltasenya dicek, ampernya bagus, asumsi dayanya juga maksimal, saya jamin bisa bertahun-tahun ya, teman-teman. Ini cara mengecek kulkas, cara mengecek kulkas normal atau tidak sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya, teman-teman. Seperti ini. Kalau ini unboxing barang saya di rumah ya. Ini Polytron 1 pintu harga 1 jutaan. Yang 2 pintu ini harga 1.300 sampai 1.500. Yang Toshiba ini freezer rak ini harganya 1.300 sampai 1.500. Untuk kulkas yang kecil-kecil seperti ini kita jual harga 700 sampai 1.000 ya, teman-teman. Tergantung merek dan kualitas barangnya. Ini di sini saya menyediakan barang-barang ori ya, teman-teman. Ini ori. Nah, cara mengecek ori ini kemarin sudah saya ajarkan. Nah, ini belum ada sambungan las. Nah, seperti ini ori. Kulkas ori itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini biasanya tukang servis nyebut
ori mesin, tapi pernah diservis. Nah, ini cara mengecek ya seperti ini. Ini semua kulkas kalau belum ada potongan ini artinya ori. Tapi kalau sudah ada potongan atau sambungan seperti ini itu, nah ini sudah tidak ori, tapi aman teman-teman ya. Ini biasanya diservis oleh tukang servis itu seperti ini. Ini seperti ini akan diberi seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman. Oke, cukup itu saja ya. Kalau mau tanya caranya gimana mengecek seperti apa, bisa tanyakan di bawah komentar. Nanti saya kasih nomor WA untuk pribadi ke saya ya teman-teman. Oke, selamat berjuang, jangan lupa like dan subscribe channel saya Bos TKS.